Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah bersama-sama kita awali dulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ata'alina bi barakatihi wa asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun fi arkanil iman. Fasal menjelaskan tentang rukun-rukunnya iman. Arkanul imani sittatun. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Jadi rukun iman itu ada 6 ya. Kita sudah mafhum semua. Rukun iman itu ada 6. Antuk mina siji yen to iman sapa sira. Antuk mina siji yen to iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Antuk mina siji yen to iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wa bil yaumil akhiri lan kelawan dina akhir, wa bil yaumil akhiri lan iman kelawan dina akhir, wa bil yaumil akhiri lan iman kelawan dina akhir, wa bil qadari lan iman kelawan kepastian, wa bil qadari lan iman kelawan kepastian khairihi rupane bagus-baguse qadar, khairihi rupane bagus-baguse qadar, wa syarrihi lan olone qadar, wa syarrihi lan olone qadar. Ngerti Allah nggih? Allah itu jelek atau buruk iku minallahi ta'ala, saking Gusti Allah taala. Iku minallahi ta'ala, saking Gusti Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menjelaskan tentang iman. Saya yakin semuanya teman-teman sekalian peserta kajian Turos kelas D23 khususnya ini sudah mafhum betul bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman adanya Gusti Allah. Yang kedua, beriman dengan adanya malaikat-malaikatnya Allah. 3, beriman adanya kitab-kitabnya Allah. Keempat, beriman adanya utusan atau para rasulnya Allah. Kelima, beriman akan datangnya yaumul akhir atau hari di mana rusaknya alam semesta. Yang keenam, iman kepada kepastian atau qada qadarnya Gusti Allah. Nah, kemudian yang penting untuk kita ketahui bersama, iman itu apa? Al-Asy'ari atau madhab Asy'ariyah itu berkesimpulan, Imam Al-Asy'ari berkesimpulan yang namanya iman itu adalah i'tiqadu bil qalbi, ya, i'tiqadu bil qalbi, menekadkan dengan hati, wa iqraru bil lisani, dan mengatakan dengan lisan, wa af'alu bil jawarihi, dan mempraktekkan atau mengerjakannya dengan anggota tubuh. Jadi ketika Anda itu mengatakan saya beriman kepada Allah, tidak cukup hanya dengan hati saja, tetapi bagi kita perlu untuk diwujudkan dalam kata-kata saya percaya dengan adanya Allah, la ilaha illallah. Kemudian kita mempraktekkan atau melaksanakan perintah Allah berupa amal-amal yang berhubungan dengan al-jawarih, dengan berhubungan dengan anggota tubuh, misalnya sholat, ya, zakat, itu kan perlu untuk kita buktikan kepada Gusti Allah bahwasanya kita itu beriman. Nah, ya ini kadang emang sulit. Iman itu hal yang mudah untuk dihafalkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Anda percaya dengan adanya Gusti Allah, tapi seringkali saya sendiri khususnya dan juga mungkin teman-teman yang lainnya suka menaruh Gusti Allah di parkiran motor di luar sana. Artinya tidak disampai dibawa ke dalam hati. Sehingga yang semestinya jangan maksiat, kita maksiat. Nah, ini perlu untuk dikoreksi lebih lanjut.
perlu menjadi muhasabatun nafsi diri kita semua, bahwa yang namanya percaya dengan Gusti Allah itu ya percaya dengan adanya Gusti Allah meskipun kita tidak melihat Gusti Allah. Kemudian malaikat-malaikatnya Allah. Seringkali orang itu kan suka menjadi olok-olokan, apalagi kalau yang berkaitannya dengan malaikat mungkar nakir, malaikat penanya di alam kubur. Nanti kalau ditanya malaikat mungkar nakir gini-gini, kita itu seakan-akan membayangkan malaikat mungkar nakir itu bisa untuk diajak bercanda. Padahal semua tugas malaikat itu kan sudah ada SOP-nya, SOP yang tidak bisa dirubah. Dan kita bukan harus mengomentari nanti di alam kuburnya itu seperti apa, tetapi adalah persiapan bekal kita untuk menuju alam kubur itu bagaimana. Nah ini meskipun pasalnya sedikit tapi penjelasannya sangat banyak ya. Kemudian yang ketiga, kita mengimani adanya kitab-kitabnya Allah, terutama Al-Quran. Ada kitab Injil, Taurat, Zabur, belum lagi Suhuf yang diturunkan kepada para nabi. Kita harus mengimani. Nah ini salah satu bukti bagaimana kitabnya Allah kepada nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu betul adalah di mana orang yang tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang ikut kepada Abu Thalib waktu bepergian ke Syam untuk berniaga, itu kan seorang rahib, seorang pendeta yang namanya Buhairah. Buhairah itu ahlul kitab. Ahlul kitab ini berarti kan pengikut ajarannya Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Ahli kitab itu ya mereka yang ahli dengan mempercayai kitab Taurat dan Injil secara hak, secara benar ya. Mereka yang bisa mendeteksi bahwasanya kanjeng Nabi itu adalah seperti yang disampaikan dalam kitab-kitabnya, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani. Berarti itu menunjukkan bahwasanya kitab Allah kepada Nabi terdahulu ini memang betul adanya. Terlebih lagi kalau kita membahas tentang Al-Quran ya, Al-Quran itu sudah jelas itu pedoman hidup bagi kita sekalian ya. Kita tidak bisa lepas dari Al-Quran. Kalau Anda baca Al-Quran santai-santai sambil dipelajari maknanya sedikit demi sedikit, itu Masya Allah ya. Saya sendiri misalkan contoh ya, saya itu senang dengan surat Yusuf. Bukan karena surat Yusuf itu identik dengan masalah peletisasi untuk seorang laki-laki pada perempuan, itu tidak sama sekali ya. Tapi saya itu senang dengan surat Yusuf karena di cerita surat tersebut ya persis dengan cerita yang disampaikan kisah Nabi Yusuf yang sudah saya dengar semenjak kecil itu. Runut sekali itu ya. Semenjak Nabi Yusuf kecil, kemudian bermimpi, kemudian saudaranya hasut kepada Nabi Yusuf, dibuang ke sumur, dan terusnya sampai akhirnya selesai itu. Masya Allah ya, itu lengkap sekali. Belum lagi hal-hal lain dalam Al-Quran yang tentu saja saya, panjenengan semua masih harus tetap belajar untuk memperdalam, untuk mengetahui isi daripada kandungan Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah mengimani hari akhir. Ya, hari akhir itu pasti terjadi. Sama seperti di mana hari kematian kita. Kita juga pasti akan mati. Dan nanti dunia ini juga akan berakhir. Tidak mungkin dunia ini akan berjalan terus-menerus. Itu tidak mungkin. Kapan waktunya? Yang jelas hari Jumat. Jumat kapan? Ya tidak tahu Jumat kapan. Lagi-lagi bukan soal kapan terjadinya, tapi bagaimana bekal kita untuk menyambut hari akhir itu. Kemudian yang keenam adalah mengimani dengan qadha dan qadarnya Allah. Di mana qadha dan qadar ini kan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara baik dan buruk. Semuanya itu memang datang dari Gusti Allah. Sampai akhirnya ada pernah yang tanya lah, kalau misalkan Gusti Allah juga menciptakan hal yang buruk, berarti Gusti Allah itu kan menginginkan hambanya untuk menjadi buruk. Ya enggak kayak gitu. Gusti Allah menciptakan telur, ya, mengeluarkan telur dari ayam itu kan min silitil ayam ya. Min silitil ayam itu telur bersama dengan tembeleknya juga. Albit wa tembelekuhu, maksudnya kan gitu. Albit itu endok, wa tembelekuhu lan tembeleke ayam itu loh. Tapi kan kita sebagai orang yang berakal tentu tidak akan memilih tembeleknya, tentu memilih telurnya. Bahkan telurnya pun bukan cangkangnya tapi isinya lah. Inilah kemudian kita harus mengimani bahwa semua yang terjadi itu memang adalah kehendaknya Gusti Allah. Kita harus siap untuk semua kemungkinan-kemungkinan terbaik dan juga semua kemungkinan-kemungkinan terburuk. Tapi dalam konteks wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala itu adalah bagaimana kita menerima semua keputusan itu datang dari Gusti Allah.
bagaimana harapan kita kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berharap nanti saat kuliah pertama kali kita bisa tatap muka, ternyata adanya tatap HP ya. Nah ini kan perlu penerimaan yang lebih. Pokoknya banyak hal-hal yang membuat kadang kita itu harus mengelus dada karena tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi yakin apapun yang datang dari Gusti Allah itu semuanya pasti bermanfaat. Oke, saya kira itu dulu. Ini kok walaupun sedikit tapi pembahasannya sampai 10 menit lebih ya. Ini memang berkaitan dengan iman itu tidak cukup hanya dalam 10 menit 20 menit ya. Silakan nanti teman-teman bisa komentar untuk ngasih presensi, sekaligus apabila ada pertanyaan disampaikan saja. Kalau saya bisa jawab ya tak jawab, kalau tidak bisa jawab ya udah biarkan saja, nanti suatu saat akan ada yang menjawabnya. Terima kasih, tetap sehat dan tetap tenang selalu. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.